Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia dengan NIM 2537606, Program Studi Ilmu Lingkungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek lingkungan dengan judul Proyek Edukasi Lingkungan berbasis Biologi Lingkungan di Masyarakat. Pertama, pendahuluan. Pertama, latar belakang. Lingkungan hidup terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Keberlangsungan hidup manusia sangat tergantung pada keseimbangan dari sistem lingkungan ini. Namun, perkembangan aktivitas manusia yang tidak disertai kesadaran akan pentingnya lingkungan telah menyebabkan berbagai masalah ekologis. Biologi lingkungan sebagai salah satu cabang ilmu biologi mempelajari hubungan antara makhluk hidup dan dengan lingkungannya, termasuk dampak perubahan lingkungan terhadap kehidupan organisme. Penting bagi masyarakat untuk memahami konsep biologi lingkungan agar dapat bersikap lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah melalui pelaksanaan proyek edukasi lingkungan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Kedua, perumusan masalah. 1. Bagaimana cara menyusun proyek edukasi lingkungan yang berlandaskan biologi lingkungan sehingga diaplikasikan di masyarakat? Kedua, apa saja metode yang digunakan dalam pelaksanaan proyek edukasi lingkungan agar mudah diterima masyarakat setempat? Ketiga, dampak apa yang ingin dicapai melalui penerapan proyek ini dalam meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat? Tiga, tujuan penulisan. Pertama, mengidentifikasikan prinsip edukasi yang digunakan dalam proyek berbasis biologi lingkungan untuk masyarakat. Kedua, merumuskan langkah dan tahapan pelaksanaan proyek agar sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Ketiga, menentukan hasil yang diharapkan dari proyek seperti meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. Keempat, manfaat penulisan. Pertama, memperluas wawasan pembaca mengenai penerapan konsep biologi lingkungan dalam menjaga ekosistem melalui edukasi. Kedua, memberikan panduan dan referensi bagi kegiatan edukasi berikutnya yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan. Ketiga, membantu mengintegrasikan ilmu biologi lingkungan dalam penyelesaian masalah ekologis di tingkat masyarakat. Kedua, landasan teori. Pertama, konsep biologi lingkungan terbagi menjadi tiga. 1. Interaksi organisme dan lingkungan. Konsep biologi lingkungan membahas hubungan antara organisme hidup dan lingkungannya dalam ekosistem, menekankan pentingnya saling keterkaitan antara komponen biotik dan abiotik. Kedua, keseimbangan ekosistem. Ilmu ini menyoroti kebutuhan untuk menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Ketiga, pemanfaatan sumber daya alam. Biologi lingkungan membantu masyarakat memahami cara pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk mencegah eksploitasi berlebihan. Kedua, konsep edukasi lingkungan. Edukasi lingkungan bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya melestarikan lingkungan hidup melalui pendekatan komunikatif dan edukatif. Melalui edukasi, diharapkan masyarakat dapat mengembangkan sikap peduli terhadap keberlanjutan lingkungan, mulai dari hal-hal kecil seperti pengelolaan sampah. Ketiga, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. 1. Partisipasi aktif. Peran serta masyarakat menjadi kunci dalam pengelolaan lingkungan, mulai dari melibatkan diri dalam diskusi hingga aksi nyata menjaga kebersihan lingkungan. Kedua, pemberdayaan komunitas. Keterlibatan masyarakat dapat diwujudkan melalui kegiatan pembersihan lingkungan, pengelolaan sampah, dan program penghijauan di tingkat lokal. Ketiga, kesadaran lingkungan kolektif. Dengan pengelolaan yang melibatkan banyak pihak, masyarakat tidak hanya sekedar peduli tetapi juga bertindak bersama-sama untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Ketiga, pembahasan. Pertama,
Pelaksanaan proyek edukasi lingkungan. 1. Materi edukasi yang disampaikan melibatkan konsep dasar ekosistem, hubungan antar organisme, dan dampak pencemaran yang terjadi akibat aktivitas manusia. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan. Kedua, kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan langsung ke masyarakat, seperti diskusi interaktif, pengajaran sederhana, dan penggunaan contoh visual sehingga lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Ketiga, materi edukasi disampaikan secara komunikatif dengan bahasa yang mudah dipahami, menyesuaikan tingkat pendidikan, serta pengalaman masyarakat untuk memastikan pesan tersampaikan dengan baik. Kedua, respon dan partisipasi masyarakat. Pertama, masyarakat menunjukkan antusias mereka dalam mengikuti kegiatan. Terlihat dari keaktifan mereka mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat, dan mendiskusikan isu lingkungan lokal. Kedua, respon positif juga ditunjukkan dalam bentuk partisipasi aktif masyarakat saat diperkenalkan mengenai praktik sederhana seperti pemilihan sampah, penggunaan bahan daur ulang, serta menjaga kebersihan lingkungan. Ketiga, semangat masyarakat meningkat setelah menyadari bahwa isu lingkungan berdampak langsung pada kehidupan mereka, khususnya pada kesehatan dan keberlanjutan sistem ekosistem di sekitar. Ketiga, dampak dan hasil proyek. Pertama, terdapat peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Terlihat dari munculnya kesadaran untuk mempraktikkan kebersihan dan pemilihan sampah rumah tangga. Kedua, proyek ini berhasil mengubah sikap sebagian masyarakat menjadi lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan, sehingga mereka mulai berkontribusi dalam solusi keberlanjutan ekosistem. Ketiga, efektivitas pendekatan berbasis biologi lingkungan terbukti melalui perubahan perilaku masyarakat, seperti pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan adopsi praktik ekologis dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, penutup. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa proyek edukasi lingkungan berbasis biologi lingkungan di masyarakat merupakan upaya yang efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup. Melalui pendekatan biologi lingkungan, masyarakat dapat memahami hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dampak aktivitas manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Pelaksanaan proyek edukasi lingkungan mampu mendorong perubahan sikap masyarakat ke arah yang lebih peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Edukasi yang disertai dengan contoh praktik sederhana terbukti membantu masyarakat dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Apabila perkataan dan pengucapan saya yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.